proses fisika maupun kimia. Termodinamika adalah ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Jadi termodinamika itu berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kemudian kespontanan proses. Kemudian termodinamika juga berhubungan dengan mekanika statik. Aplikasi dan penerapan termodinamika bisa terjadi pada tubuh manusia. Misalnya saat kita meniup teh yang panas, kemudian perkakas elektronik, kemudian refrigerator, pembangkit listrik, industri, dan lain sebagainya. Aplikasi termodinamika yang begitu luas dimungkinkan karena perkembangan ilmu termodinamika sejak abad ke-17 yang dipelopori dengan penemuan mesin uap di Inggris dan diikuti oleh para ilmuwan termodinamika seperti William Rankine, Rutherford, dan Lord Kelvin pada abad ke-19. Jadi pengembangan ilmu termodinamika itu dimulai dengan pendekatan yang mikroskopik. Selanjutnya hubungan makroskopik dan mikroskopik. Dalam menganalisis situasi-situasi fisika itu kita biasanya memusatkan perhatian kita pada suatu bagian materi. Nah, materi itu disebut dengan sistem. Segala sesuatu di luar sistem tersebut mempunyai pengaruh langsung kepada sifat sistem yang disebut dengan lingkungan. Batas antara sistem dengan lingkungannya disebut dengan boundary. Ketika suatu sistem telah dipilih, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan karakter atau sifat-sifat yang berhubungan dengan sistem atau interaksinya dengan lingkungan. Contohnya misalnya itu ini tinjauan makroskopik dan mikroskopik. Kalau tinjauan makroskopik itu tinjauan yang berhubungan dengan hal-hal yang tampak atau dapat diukur secara langsung. Contohnya itu panjang, massa, volume, temperatur, kayak gitu. Makanya tinjauan makroskopik itu memiliki ciri yang pertama itu tidak mengandung asumsi khusus menyangkut struktur materi, medan, ataupun radiasi. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan sistem secara sederhana, yaitu memerlukan sedikit karakter dalam memberikan penjelasan. Kemudian yang ketiga, bersifat sangat mendasar, dapat didasarkan oleh indera dan bersifat umum atau dapat diukur secara langsung. Berbeda dengan tinjauan mikroskopik, di mana tinjauan mikroskopik itu tinjauan yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak tampak atau membutuhkan data secara statistik. Cirinya yang pertama itu memiliki asumsi menyangkut struktur, materi, medan, dan radiasi. Kalau yang makroskopik tadi kan tidak memiliki asumsi menyangkut ini. Kemudian menetapkan beberapa besaran untuk menjelaskan sistem. Karena sifatnya itu lebih rinci daripada yang makroskopik. Kemudian yang ketiga, besaran yang ditetapkan tidak perlu dapat dirasakan oleh indera, akan tetapi cukup dengan model yang sistematik, matematis. Dan yang keempat, tidak dapat diukur secara langsung, akan tetapi haruslah dihitung. Contohnya itu misalnya atom penyusun atau molekul-molekul. Itu merupakan contoh dari tinjauan mikroskopik. Kemudian hubungan makroskopik dan mikroskopik. Walaupun kelihatan dari cirinya itu mereka antara makroskopik dan mikroskopik itu berbeda, tetapi kedua tinjauan tersebut itu diterapkan dalam sistem yang sama sehingga harus menghasilkan kesimpulan yang sama juga. Kedua tinjauan tersebut dapat disatukan karena beberapa sifat yang dapat diukur secara langsung yang memberikan penjelasan secara makroskopik sebenarnya itu harga rata-rata dari sejumlah besar sifat mikroskopik sistem dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, tekanan sebuah gas yang dipandang secara mikroskopik diukur dengan manometer. Manometer tersebut terdiri dari sebuah tabung yang berbentuk huruf U yang berisi cairan. Sebuah ujung tabung ini terbuka ke atas atau terbuka ke atmosfer dan ujung lainnya itu ke sebuah sistem, misalnya itu ke tangki, yang tekanannya P itu dapat diukur dengan persamaan P-P0 sama dengan ρ GH. Jadi P-P0 itu sebanding dengan perbedaan tinggi dari kolom-kolom cairan itu. Kemudian kalau dipandang dari mikroskopik itu tekanan dapat dihubungkan dengan kecepatan rata-rata persatuan pada kecepatan di mana molekul-molekul gas itu mengantarkan momentum kepada fluida manometer. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Laili. Oke, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai hukum termodinamika yang akan dibahas yaitu hukum 1, 2, dan 3 termodinamika. Nah, untuk selanjutnya hukum 1 termodinamika
menyatakan bahwa kalor dan kerja mekanik dapat saling tukar antara sistem atau zat dengan lingkungannya. Maka sejumlah kerja mekanik dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah kalor dan sebaliknya. Dengan demikian, energi panas atau kalor Q yang diberikan oleh lingkungan ke sistem sama dengan kerja eksternal yang dilakukan sistem ditambah dengan perolehan energi dalam sistem delta U karena kenaikan suhu. Jadi delta U sama dengan U2 dikurangi U1. Next. Nah, dalam hukum satu termodinamika terdapat 4 proses, yaitu ada proses isotermik. Jika pada suatu sistem proses yang terjadi berlangsung dalam suhu konstan atau delta T sama dengan 0, maka proses ini dinamakan proses isoterm. Karena berlangsung dalam suhu konstan, tidak terjadi perubahan energi dalam delta U sama dengan 0, dan berdasarkan hukum satu termodinamika, kalor yang diberikan sama dengan usaha yang dilakukan sistem, Q sama dengan W. Nah, proses yang kedua adalah proses adiabatik, adalah proses termodinamika di mana kerja yang dilakukan oleh gas adalah murni berasal dari perubahan energi internalnya. Tidak ada energi yang masuk maupun tidak ada energi yang keluar selama proses itu berjalan. Nah, hukum termodinamika satu ini menyatakan perubahan energi internal gas adalah banyaknya energi kalor yang disuplai dikurangi kerja yang dilakukan oleh gas. Next. Nah, proses yang ketiga adalah proses isokorik. Jika gas melakukan proses termodinamika dengan volume yang konstan, gas dikatakan melakukan proses isokorik. Karena gas berada dalam volume konstan atau delta V sama dengan 0, gas tidak melakukan usaha W sama dengan 0. Dan kalor yang diberikan sama dengan perubahan energi di dalamnya. Kalor di sini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada volume konstan QV. Proses isokorik adalah proses perubahan keadaan yang terjadi pada volume tetap. Nah, proses yang terakhir, keempat, adalah proses isobarik. Jika gas melakukan proses termodinamika dengan menjaga tekanan tetap konstan, gas dikatakan melakukan proses isobarik karena gas berada dalam tekanan kan. Gas melakukan usaha. Kalau di sini dapat dikatakan sebagai kalor gas pada tekanan konstan jika gas melakukan proses termodinamika dengan menjaga tekanan tetap konstan. Gas dikatakan melakukan proses isobarik. Nah, karena gas dalam tekanan konstan, gas melakukan usaha W sama dengan kali delta V. Kalor di sini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada tekanan konstan Qp. Next. Nah, ini perbedaan dari isobarik, isotermal, isokorik, dan adiabatik. Seperti itu. Artinya dalam isobarik itu tekanannya tetap. Kalau dari isotermik itu suhunya tetap. Kalau isokorik volumenya tetap dan sedangkan adiabatik itu tidak ada perubahan kalor antara sistem dengan lingkungan. Next. Nah, lanjut ke hukum dua termodinamika. Hukum kedua termodinamika ini terkait dengan entropi, yang mengatakan bahwa entropi dari setiap sistem yang terisolasi selalu meningkat seiring dengan meningkatnya waktu, mendekati nilai maksimumnya. Sistem terisolasi secara spontan berevolusi menuju kesetimbangan termal, menuju keadaan entropi maksimum sistem, yaitu entropi alam semesta. Hanya meningkat dan tidak pernah berkurang. Jadi dinyatakan dengan delta S sama dengan Q per T, dengan delta S itu perubahan entropi, Q sama dengan kalor yang diserap, dan T merupakan suhu. Next. Nah, lanjutnya itu hukum dua termodinamika itu dengan menggunakan konsep entropi, maka hukum dua termodinamika dapat dijelaskan bahwa pada setiap proses alamiah, entropi total sistem dan di lingkungan selalu mengalami penambahan. Sebuah benda dengan massa M dilepaskan dari ketinggian H secara spontan jatuh ke tanah, kemudian diam. Pada suatu ini, energi semesta adalah jumlah energi termal benda, energi termal tanah, dan energi mekanik benda. Sebelum dilepaskan, benda mempunyai energi mekanik yang sama dengan energi potensialnya, yaitu dinyatakan dengan U sama dengan mg
EGH, di mana U itu sama dengan energi internal sistem, M itu massa sistem, G adalah gravitasi, dan H adalah jarak atau ketinggian. Next. Yang terakhir adalah hukum tiga termodinamika. Hukum tiga termodinamika menyatakan bahwa entropi suatu sistem mendekati nilai konstan ketika suhu mendekati nilai absolut. Entropi sistem pada nol absolut biasanya nol, dan dalam semua kasus hanya ditentukan oleh jumlah kondisi dasar yang dimilikinya. Secara khusus, entropi zat kristal murni pada suhu nol absolut adalah nol. Pernyataan ini berlaku jika kristal sempurna hanya memiliki satu keadaan dengan energi maksimum. Nah, hukum termodinamika 3 itu berbunyi jika suhu benda mendekati nol, maka entropi dari benda tersebut adalah nol. Next. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rina. Ya, terima kasih Mbak Lei. Untuk selanjutnya adalah perkembangan teknologi termodinamika. Yang pertama ada AC. AC itu merupakan seperangkat alat yang mampu mengkondisikan ruangan sesuai yang kita inginkan. Mengkondisikan suhu ruangan menjadi lebih rendah dibanding suhu lingkungan sekitarnya. Jadi sistem kerja AC itu terdiri dari bagian yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tekanan supaya penguapan dan penyerapan panas itu dapat berlangsung. Terdiri dari yang pertama ada kompresor. Kompresor itu berfungsi sebagai pompa untuk mensirkulasi refrigeran atau freon dengan cara menghisap refrigeran dari evaporator dan didorong menuju kondensor. Nah, refrigeran keluaran kompresor itu akan bertekanan dan bertemperatur tinggi dan juga berbentuk gas. Kemudian menuju ke kondensor. Kondensor itu berfungsi untuk mendinginkan gas refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi setelah melewati kompresor. Pada tahap ini, refrigeran akan mengalami proses kondensasi yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk dari gas menjadi cair. Semakin besar panas yang dikeluarkan oleh kondensor, maka semakin baik pula efek pendinginan pada evaporator. Kemudian pada katup ekspansi, itu berfungsi untuk mengkabutkan refrigeran. Cairan refrigeran itu dari reservoir dryer akan menuju ke katup ekspansi, dan pada katup itu di dalamnya terdapat lubang-lubang kecil. Sehingga refrigeran tadi melewati lubang tersebut dan berubah bentuk dari cair menjadi kabut. Kemudian pada evaporator. Evaporator ini berkebalikan dari komponen kondensor, yaitu untuk menyerap panas, refrigeran yang melewati evaporator ini akan menyerap panas dari udara yang dihembuskan oleh blower. Sehingga udara yang dihembuskan oleh blower tadi itu setelah melewati evaporator akan bersuhu dingin. Jadi prinsipnya pendinginan udara pada AC itu melibatkan siklus refrigerasi, yaitu udara didinginkan oleh refrigeran, lalu freon tadi atau refrigeran tadi ditekan menggunakan kompresor sehingga mempunyai tekanan dan suhu yang tinggi. Nah, proses tersebut itu terjadi berulang-ulang sehingga menjadi suatu siklus yang berfungsi mengambil kalor dari udara dan membebaskan kalor ke tempat lain, semisal di luar ruangan. Kemudian yang kedua dalam bidang kesehatan ada metode konduksi, radiasi, elektromagnetik, dan juga ultrasonik. Untuk metode konduksi itu, apabila ada perbedaan temperatur antara kedua benda, maka panas akan ditransfer secara benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Contohnya itu kantong air panas atau botol berisi air panas itu untuk pengobatan nyeri abdomen perut. Kemudian metode konduksi juga bermanfaat untuk pengobatan terhadap penyakit neuritis atau berkaitan dengan neuron, kemudian sinusitis itu peradangan pada saluran pernafasan, dan low back pain itu nyeri punggung. Kemudian yang kedua metode radiasi itu terkait dengan infrared. Jadi itu untuk pemanasan permukaan tubuh yang serupa dengan pemanasan dengan sinar matahari atau nyala api. Itu lebih efektif dibandingkan dengan metode konduksi panas karena penetrasi energi panas ke jaringan yang lebih dalam. Fungsinya itu untuk mencegah resiko gagal jantung, mengembalikan cairan tubuh yang hilang, menjaga kesehatan kulit, menghilangkan nyeri pada tubuh, menjaga kesehatan liver dan juga ginjal. Kemudian metode elektromagnetik.
elektromagnetis. Contohnya itu ada shortwave diatermi atau diatermi gelombang pendek. Digunakan pada kram otot, nyeri pada intervertebral disc atau tulang belakang, penyakit degeneratif pada persendian, radang bursa atau bursitis. Kemudian selain shortwave diatermi itu ada microwave diatermi, itu untuk patah tulang atau fraktur. Kemudian ada gelombang ultrasonik itu bisa digunakan untuk terapi atau mengobati luka-luka jaringan lunak dan diagnostik. Nah, alat ini itu menimbulkan getaran di jaringan sehingga terutama itu pada kolagen. Nah, getaran yang meningkat itu akan menyebabkan produksi panas dalam jaringan. Nah, peningkatan suhu itu nanti bisa menyebabkan peningkatan ekstensibilitas struktur seperti ligamen, tendon, terus fibrosa. Nah, itu untuk membantu mengurangi rasa sakit atau kejang pada otot. Selanjutnya ada purifier. Purifier adalah alat yang digunakan untuk membersihkan udara yang dihirup di dalam ruangan. Alat ini mampu mengeluarkan udara bersih dan segar dari polusi yang bisa dihirup dengan nyaman. Manfaatnya menghilangkan bau yang tidak sedap, terus mengurangi timbulnya jamur, membersihkan debu, dan lain sebagainya. Hubungan termodinamika dengan air purifier adalah hukum tersebut menyatakan bahwa perubahan energi pada suatu sistem yang tertutup terjadi jika ada interaksi dengan lingkungan dalam bentuk usaha dan kalor. Dengan kata lain, pengurangan energi pada air purifier itu tidak menandakan bahwa energi tersebut hilang, melainkan energi terkonveksi atau berpindah ke lingkungan dalam bentuk usaha atau kalor. Yang menjadi faktor utama ialah lingkungan yang tercemar. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Laili. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya mengenai penerapan termodinamika ke teknologi, yaitu hand dryer atau hand dryer berfungsi sebagai alat mengeringkan tangan. Nah, kaitan antara pengering tangan dengan hukum satu termodinamika adalah perpindahan panas, yaitu ilmu yang memprediksi tenaga yang dihasilkan oleh perbedaan suhu antara benda atau bahan. Kemudian, energi yang dipindahkan adalah panas. Panas dikenal sebagai sesuatu yang bisa eh, perubahan dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Next. Nah, yang selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ya. Nah, panel surya biasanya diletakkan dengan posisi statis menghadap matahari. Nah, karena matahari bergerak membentuk sudut selalu berubah, maka dengan posisi panel surya itu yang statis tidak akan diperoleh energi listrik yang optimal. Nah, agar dapat terserap secara maksimum, maka sinar matahari itu harus diusahakan selalu jatuh tegak lurus pada permukaan panel surya. Next. Nah, yang terakhir adalah diffuser. Diffuser dalam termodinamika yang mana suhu merupakan ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau sistem. Nah, suhu didefinisikan sebagai suatu besaran fisika yang dimiliki bersama antara dua benda atau benda dalam keseimbangan. Hubungan termodinamika satu dengan diffuser umumnya pada termo, peralatan yang mana ruangannya dapat dilalui massa yang keluar masuk secara bebas, dipilih penyelesaian dengan analisa volume kontrol. Next. Baik, itu presentasi dari kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Rina. Terima kasih. Ya, mungkin dari teman-teman